Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana anak-anak kabarnya? Baik-baik semua? Sehat-sehat semua? Alhamdulillah sehat ya. Masih semangat belajar? Oh iya semangat, harus tetap semangat belajarannya walaupun jarak jauh. Semoga kalian selalu diberi kesehatan dan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku, pada pagi hari ini kita akan meneruskan pembahasan tentang surat Al-Zalzalah. Yang punya buku, yang punya LKS dibuka ya bukunya tentang surat Al-Zalzalah. Kali ini kita akan membahas isi kandungan surat Al-Zalzalah. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat. Nanti ketika hari kiamat, bumi ini akan diguncang, akan digoyang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan goyangan yang sangat kuat. Sekarang saja kita digoyang sedikit, gempau, panik semua. Banyak hotel-hotel yang hancur, banyak rumah-rumah hancur, banyak tempat-tempat yang kokoh hancur. Baru sedikit goyang. Apalagi nanti kalau digoncang sekuat-kuatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa akhrajatil ardu asqalaha. Dan bumi telah mengeluarkan beban-beban beratnya. Sekarang bumi ini indah, lautan indah, bukit indah, gunung-gunung enak dipandang, banyak tempat-tempat wisata, banyak tempat-tempat rekreasi yang menakjubkan, banyak mata air terjun yang sangat indah kita nikmati. Di dalam bumi ini ada apinya, di dalam gunung ada magmanya, ada lavanya. Nanti ketika kiamat semua akan hancur, isinya keluar semua. Lava yang panas hancur, magma yang panas keluar, lavanya keluar, laharnya keluar, panas sekali. Gunungnya meletus semuanya sedunia. Sekarang saja gunung satu meletus semua kalang kabut. Mau lari kemana? Lari ke darat. Daratan pecah, siap menghimpit orang-orang. Jembatan runtuh. Ke laut pak, lautnya tsunami. Tsunaminya semua berbarengan sedunia. Sekarang tsunami satu daerah saja kalang kabut. Ayo, naik pesawat pak. Terus mau kemana naik pesawat? Meteor-meteor berjatuhan. Tidak ada tempat untuk bersembunyi ketika itu. Jangan sampai kita mengalami kiamat, ya. Wa qalal insanu malaha. Dan manusia bertanya, "On opo? Mengapa bumi sampai begini? Ada apa? Ada apa? Ada apa?" Nah, gitu ya. Bertanya-tanya orang-orang. Yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Pada hari itu bumi menceritakan beritanya. Nah, menceritakan beritanya berarti sudah kiamat bumi, sudah wis. Enggak bisa ditunda lagi kiamatnya. Bi anna rabbaka aukhalaha, karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan kepada bumi, kepada dunia. Karena Tuhan sudah memerintahkan kepada dunia, kamu sekarang hancur, ya hancur. Kamu sekarang kiamat, ya kiamat. Tidak ada yang bisa mencegah. Meskipun semua menangis, semua meminta jangan sampai kiamat, tidak. Yauma idiyas durun nasu ashtata liurau a'malahum. Pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan bermacam-macam. Orang-orang yang dari kubur keluar semua, keadaannya enggak sama, bermacam-macam. Sesuai amal perbuatannya. Mungkin yang perbuatannya baik akan bersinar, yang perbuatannya jelek ireng-ireng mungkin gitu ya. Sesuai amal perbuatannya. Keadaan manusia muncul dari kubur bermacam-macam model manusia ya, bermacam-macam. Supaya diperlihatkan kepada mereka balasan pekerjaannya. Supaya dilihatkan dulu orang ini baik atau dulu orang ini jelek. Yang dari kubur keluar berseri-seri tandanya orang baik. Yang dari kubur keluarnya mecunguk, keluarnya sedih, tanda orang jelek. Gitu ya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan sebesar zarah pun, bagi manusia yang mengerjakan amal sekecil apapun, kita beramal misalnya sedekah
semurah-murahnya pun Allah akan membalas. Kita hanya tersenyum pada orang lain pun Allah akan membalas. Kita berbuat baik walau sedikit pun Allah pasti membalas. Tidak akan melupakan jasa kita. Jadi jangan khawatir ketika kita bisanya beramal sedikit, lakukan saja walaupun sedikit. Lakukan, pasti diberi balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai Allah saya punya hanya uang 1.000, saya sedekahkan malu. Enggak pantas. Jangan, sedekahkan saja walau 1.000. Aduh saya mau menolong orang tapi nolongnya cuma memberi nasihat. Enggak apa-apa, lakukan saja. Aduh saya ini enggak punya apa-apa, saya hanya bisa tersenyum kepada orang untuk menyenangkan orang. Lakukan saja. Pasti dibalas kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya nggak bisa sedekah, nggak bisa infak. Bisa saya hanya wiritan sedikit saja. Wiritan sedikit, baca Quran sedikit baca, nggak apa-apa. Kalau bisa ya banyak gitu ya. Pasti dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zarah pun, barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar atom, barang terkecil di dunia pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Sebaliknya kalau kita mengerjakan kejahatan walaupun sedikit juga akan dibalas oleh Allah. Mencuri walaupun sedikit ya tetap dibalas. Kita merengut kepada orang ya tetap dianggap dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita iri sedikit di dalam hati ya tetap diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ngutil sedikit ya tetap diganjar kejelekan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan hanya ngomong, wah saya korupsi sedikit enggak apa-apa. Oh enggak. Korupsi sedikit nggak boleh, maling sedikit nggak boleh. Tetap dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita beramal, amal saja yang ikhlas, walaupun sedikit atau banyak pasti diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mau mengerjakan perbuatan jelek, jangan pandang sedikit saja, nggak apa-apa mungkin. Oh enggak. Perbuatan jelek pun sedikit tetap tidak boleh oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan sebesar apapun diganjar, sekecil apapun diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku, demikian tadi isi kandungan surat Al-Zalzalah. Semoga bermanfaat bagi kehidupan kita dan kita menjadi orang yang sukses dunia akhirat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.